Saya akan membahas malam ini salah satu teks paling favorit dari para saksi Yehova, termasuk para penganut Arianisme yang hari ini tidak mau dikaitkan dengan label tertentu, tapi jelas mereka mengajarkan bahwa Yesus diciptakan. Dan teks paling kuat menurut mereka yang mendukung teologi sesat mereka, atau lebih tepat kristologi sesat mereka, adalah Amsal pasal 8, satu atau dua teks lagi, Kolose pasal 1 ayat 15, itu sudah saya bahas di dalam satu video terdahulu. Kemudian Wahyu pasal 3 ayat 14 akan saya bahas setelah ini, menyusul saya akan bahas Wahyu pasal 3 ayat 14. Nah, sebelum kita mulai, saya mengharapkan bantuan Anda untuk menyebarluaskan link live pada malam ini, supaya sebanyak mungkin orang mendapatkan manfaat yang harus mereka dapatkan. Dan ini adalah satu pengajaran yang sangat penting, memperlengkapi saudara dan menjaga iman saudara dari kesimpulan-kesimpulan yang tidak patut ditarik dari kitab suci, terutama dari Amsal pasal 8. Nah, sekali lagi ini adalah satu teks yang sangat-sangat penting, yang menurut mereka, para bidat Arianisme dan saksi Yehova, adalah teks yang paling jelas mendukung gagasan kristologi sesat mereka, bahwa Yesus diciptakan. Nah, nanti kita akan baca teks ini, Amsal pasal 8 ayat 22. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin lihat apakah ada masalah soal suara, gambar. Oke, semuanya baik. Dan saya menggunakan HP, jadi saya tidak bisa memperhatikan komentar. Nah, Amsal pasal 8 ayat 22. Amsal pasal 8 ayat 22. Kalau saudara baca secara sekilas, di luar dari konteksnya dan tanpa pemahaman apa-apa mengenai bahasa asli, tanpa pemahaman apa-apa mengenai konteks, saudara akan tiba pada kesimpulan bahwa Yesus diciptakan. Karena di dalam ayat itu, Amsal pasal 8 ayat 22, akan saya bacakan bagi saudara, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi saudara perhatikan, di dalam teks itu dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, in case kalau saudara bertanya-tanya apakah itu Amsal pasal 8 ayat 22 bicara tentang Yesus atau tidak, mereka, para penganut Arianisme dan para penganut saksi Yehova, akan menarik perhatian saudara kepada 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan ayat 20, ketika Paulus menyebut Yesus sebagai hikmat Allah. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Lalu ayat 30, 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dan saudara perhatikan, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 ayat 30, Paulus menyebut Yesus sebagai the wisdom of God, hikmat Allah, dan itu merupakan alusi kepada Amsal pasal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, jadi saudara, apakah Yesus diciptakan? Karena Amsal pasal 8 bicara tentang hikmat, dan Paulus bilang hikmat itu adalah Yesus, dan di dalam Amsal pasal 8 dikatakan, aku diciptakan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana teks ini, Amsal pasal 8 ayat 22, digunakan di dalam sejarah gereja, terutama oleh Arius dan para pengikutnya pada abad keempat, yang memicu terjadinya konsili Nisea.
pada tahun 325 Masehi. Menurut Arius, Amsal pasal 8 ayat 22 mengindikasikan atau menyatakan event secara jelas bahwa Allah menciptakan Yesus dari ketiadaan. Allah menciptakan Yesus dari ketiadaan, out of non-existence. Out of non-existence itu adalah pandangan dari Arius yang dia gunakan bahasa Yunaninya ex uk onton, out of non-existence. Itu ekuivalen atau sama dengan frasa bahasa Latin creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Nah, itu adalah pandangan Arius mengenai Amsal pasal 8 ayat 22. Nah, baik sebelum Arius maupun sampai pada masa Konsili Nisea, mayoritas bapak-bapak gereja juga merujuk kepada Amsal pasal 8 ayat 22 sebagai teks yang berbicara mengenai Yesus. Meskipun mereka tiba pada kesimpulan yang persis berseberangan dengan kesimpulan Arius mengenai Amsal pasal 8 ayat 22. Nah, saudara ingat, Arius menyimpulkan Amsal pasal 8 ayat 22 berarti Yesus diciptakan out of non-existence, diciptakan dari ketiadaan, creatio ex nihilo, ex un onton. Itu adalah pandangan Arius. Nah, bapak-bapak gereja seperti Justinus Martir, Irenaeus, kemudian Athenagoras, Clemens dari Alexandria, Origenes, Eusebius dari Kaisarea, Tertullianus, Cyprianus, Lactantius, dan lain sebagainya, menyatakan bahwa istilah diciptakan, created, di dalam Amsal pasal 8 ayat 22, yang di dalam versi Septuagintanya menggunakan kata ktio, tidak berarti bahwa Yesus diciptakan out of non-existence, diciptakan dari ketiadaan. Tapi kata itu digunakan secara sejajar, secara paralel, dalam pengertian yang sama dengan dilahirkan, beget. Jadi Yesus dilahirkan di dalam Amsal pasal 8 ayat 22, dan itulah sebabnya di dalam sejarah gereja muncul doktrin yang disebut dengan kelahiran kekal anak, the eternal generation of the son. Jadi anak itu lahir secara kekal dari Bapa. Nah, kita akan melihat logik dan eksegesis yang dibangun oleh para bapak gereja untuk tiba pada kesimpulan bukan seperti yang ditarik oleh Arius bahwa Yesus diciptakan out of non-existence, tetapi Yesus dilahirkan secara kekal. Dan saya akan perlihatkan berdasarkan observasi eksegetis terhadap teks dan konteks dari Amsal pasal 8 bahwa kesimpulan bapak-bapak gereja tetap mendapatkan dukungan terbaik berdasarkan eksegesis dari teks tersebut. Nah, kita mulai dari beberapa pengamatan eksegetis atau observasi eksegetis terhadap Amsal pasal 8 di dalam konteksnya. Pertama, kita harus mengajukan pertanyaan, karena ini kita bicara tentang satu kitab, satu teks di dalam Perjanjian Lama, dan semua orang tahu pada era Perjanjian Lama itu Yesus belum berinkarnasi menjadi manusia. Maka kita harus mulai dengan pertanyaan sederhana. Sebenarnya di dalam Amsal pasal 8 ketika dikatakan aku, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, pertanyaan sederhananya adalah siapa sih yang berbicara di dalam teks itu? Siapa yang berbicara di dalam teks itu? Yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, aku. Nah, di dalam konteksnya Amsal pasal 8 ayat 1 dan seterusnya maupun ayat 12 yang berbicara di dalam Amsal pasal 8
yang ayat 22-nya menjadi dasar bagi kristologi sesat kaum Arianisme. Yang berbicara di dalam teks ini tidak lain adalah hikmat. Ayat 1, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Itu ayat 1, pasal 8. Kemudian ayat 12, aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan seterusnya penggunaan kata ganti orang pertama yang sama, dan harus disimpulkan berdasarkan ayat pertama, ayat 12, bahwa di dalam ayat 22 yang berbicara adalah hikmat. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan pengamatan observasi eksegetis yang lain, kalau hikmat di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 adalah Yesus, dan di dalam teks itu para saksi Yehova kaum Arianisme merasa mendapatkan dukungan untuk kristologi sesat mereka bahwa Yesus diciptakan. Kalau hikmat di dalam ayat 22 adalah Yesus, dengan logik yang sama, siapakah kecerdasan di dalam ayat yang ke-12? Sebab di dalam ayat yang ke-12, hikmat yang sama mengatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Siapa kecerdasan? Di dalam ayat yang ke-12. Nah, saudara mulai melihat problem sekarang di sini. Kalau saudara serta-merta mengartikan hikmat di dalam ayat 22 sebagai pribadi yang nyata, maka saudara akan langsung mendapat masalah di ayat 12. Karena di ayat 12, hikmat itu mengatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, kalau hikmat adalah pribadi, person, yang dikaitkan dengan Yesus, disamakan dengan Yesus, pertanyaan, siapakah kecerdasan di dalam ayat yang ke-12? Itu problemnya kalau saudara langsung membaca ayat 22 sebagai rujukan kepada pribadi. Mari kita lanjutkan pengamatan eksegetis berikutnya. Semua pakar perjanjian lama setuju bahwa termasuk juga para ahli sistematik teologi, para sistematik teologian setuju bahwa hikmat adalah atribut. Hikmat adalah atribut, bukan pribadi. Itu simpel teologi dasar di dalam orang belajar teologi Kristen. Hikmat adalah atribut. Hikmat itu bukan pribadi. Nah, kalau hikmat adalah atribut, maka ketika Amsal pasal 8 hikmat berbicara dengan kata ganti orang pertama tunggal, aku, maka tidak bisa disimpulkan lain bahwa jenis kalimat dari kata-kata di dalam Amsal pasal 8 tidak lain adalah sebuah personifikasi. Nah, saudara tahu personifikasi itu majas, satu gaya bahasa yang membahasakan hal-hal tertentu dengan bahasa seperti pribadi, seperti manusia. Misalnya orang bilang daun kelapa, daun nyiur itu melambai-lambai dan lain sebagainya. Jadi Amsal pasal 8 itu adalah personifikasi mengenai hikmat. Itu tidak diragukan. Itu adalah personifikasi mengenai hikmat. Sebab hikmat adalah atribut, bukan pribadi. Nah, berdasarkan pengamatan eksegetis itu, sekarang muncul pertanyaan. Kalau hikmat adalah atribut Allah, dan kalau kita membaca Amsal pasal 8 ayat 22, kata diciptakan dalam pengertian diciptakan dari ketiadaan, seperti pembacaan para saksi Yehova, seperti pembacaan kaum Arianisme, maka pertanyaan, kalau hikmat itu diciptakan dari ketiadaan, maka kesimpulan logisnya adalah pernah ada masa di mana Tuhan itu tidak punya atribut bernama hikmat.
Jadi saudara mulai melihat problem sekarang. Kalau you mengartikan Amsal pasal 8 ayat 22 dalam arti diciptakan out of non-existence, maka you akan tiba pada kesimpulan yang absurd bahwa Tuhan pernah ada masa di mana dia pernah tidak punya hikmat. Karena hikmatnya memiliki permulaan, diciptakan dari ketiadaan pada satu titik waktu tertentu. Dan Tuhan yang tidak punya hikmat itu pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Dengan kata lain, kita sudah harus langsung, alarm kita itu sudah harus langsung berbunyi. Bahwa Amsal pasal 8 ayat 22, kata diciptakan di situ tidak boleh dibaca dalam pengertian seperti yang dikemukakan oleh Arius. Bahwa diciptakan out of non-existence, diciptakan dari ketiadaan. Tidak boleh. Sebab kalau begitu orang membaca Amsal pasal 8 ayat 22 dalam pengertian seperti yang dimaksudkan oleh Arius, maka pembacaan itu serta-merta akan memimpin kepada absurditas, yaitu kenyataan, atau memimpin kepada absurditas, yaitu kesimpulan bahwa pernah ada masa di mana Tuhan tidak punya hikmat. Sebab hikmat diciptakan pada satu titik sejarah tertentu atau titik waktu tertentu out of non-existence. Jadi pembacaan Arius, pembacaan kaum Arianisme, pembacaan para saksi Yehova itu memimpin kepada absurditas. Memimpin kepada absurditas. Maka sekarang kita perlu melakukan pengamatan observasi berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan lexical study, studi kata. Nah, kalau saudara memeriksa kamus bahasa Ibrani, kata bahasa Ibrani yang digunakan di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 yang diterjemahkan diciptakan, kata bahasa Ibrani yang digunakan adalah kanani. Sekali lagi, kanani. Kata kanani itu berasal dari kata kana. Dan di dalam LXX, kata itu diterjemahkan dengan ektizen yang berasal dari kata tijo yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kita perlu memeriksa rentang arti, kandungan pengertian dari kata kana atau yang muncul di dalam teks ini, pasal 8 ayat 22, kata kanani. Apa sih arti kata kana di dalam bahasa Ibrani? Nah, saudara perlu tahu bahwa bahasa Ibrani termasuk juga bahasa Yunani, satu kata seringkali itu punya banyak arti, punya lebih dari satu arti. Jadi untuk menentukan arti yang mana yang cocok, saudara perlu menentukan itu berdasarkan konteks. Bukan semata-mata saudara perlu membuka kamus lalu semua sudah beres. Tapi memang kita harus mulai dari kamus, dari leksikon. Nah, di dalam leksikon bahasa Ibrani, kata kana itu setidaknya punya 5 kemungkinan arti. Kata kana yang digunakan di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 setidaknya punya 5 kemungkinan arti. Kemungkinan yang pertama, kata kana berarti memperoleh, to get. Itu kemungkinan yang pertama. Kedua, kata kana bisa juga berarti mendapat, acquire. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, membeli, buy. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat adalah memiliki, possess. Dan kemungkinan yang kelima adalah melahirkan, birth. Jadi saudara lihat, satu kata tapi punya 5 kemungkinan arti. Dengan kata lain, kata itu tidak harus berarti diciptakan out of non-existence. Karena berdasarkan rentang arti katanya, rentang arti leksikalnya, kita memiliki 5 atau bahkan 6, karena menciptakan juga termasuk di dalamnya, mendapatkan 5 atau 6 kemungkinan arti dari kata kana di dalam bahasa Ibrani. Nah, itu yang kita dapatkan dari kamus. Maka sekarang pertanyaannya adalah kemungkinan yang mana yang cocok
dengan konteks dari Amsal pasal 8. Arti yang mana dari 5 atau 6 kemungkinan arti itu yang cocok dengan konteks dari Amsal pasal 8. Dan saya sudah ingatkan, studi kata itu harus ditentukan berdasarkan konteks di mana kata itu dimunculkan atau kata itu digunakan. Nah, singkat saja karena ini sudah hampir jam 10. Konteks dari Amsal pasal 8 mengharuskan arti melahirkan untuk kata kana atau kanani di dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Apa buktinya? Buktinya adalah ayat 24 dan ayat 25. Di dalam ayat 24 ayat 25 Amsal pasal 8 dikatakan, sebelum air, ini hikmat yang berbicara loh. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Saudara perhatikan ada bird language di situ. Ada ekspresi lahir di situ. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Jadi berdasarkan konteksnya kemungkinan arti yang mana yang cocok dengan Amsal pasal 8 ayat 22? Lahir, bukan diciptakan. Bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Nah, pertanyaan. Kalau kemungkinan artinya adalah dilahirkan, jadi hikmat itu dilahirkan. Pertanyaan. Mari kita gunakan imajinasi, mengkaitkan ini adalah bahasa figuratif. Tapi mari kita kaitkan itu dengan kelahiran, dengan imagery mengenai kelahiran. Apakah saudara baru ada pada saat saudara dilahirkan atau sebenarnya saudara sudah ada event sebelum saudara dilahirkan? Jawaban singkatnya adalah saudara sudah ada sebelum saudara dilahirkan. Karena saudara ada dulu di dalam kandungan 9 bulan, saudara hidup di dalam kandungan ibu saudara, baru saudara dilahirkan pada titik waktu tertentu. Dengan kata lain, titik waktu di mana saudara dilahirkan tidak membuat saudara menjadi ada pada titik waktu itu. Saudara sudah ada prior sebelum saudara dilahirkan. Itu simple logic. Jadi penggunaan istilah dilahirkan mengasumsikan, mempresaposisikan pra-eksistensi dari hikmat. Hikmat bukan baru ada out of non-existence ketika dia dilahirkan. Itu kesimpulannya. Hikmat sudah ada sebelum dia dilahirkan, sama seperti saudara sudah ada sebelum saudara dilahirkan. Itu logiknya begitu. Nah, sekali lagi saudara ingat, kata dilahirkan di sini itu adalah bahasa figuratif. Dan sekali lagi, melahirkan atau hikmat dilahirkan, mempresaposisikan bahwa hikmat sudah ada sebelum hikmat dilahirkan. Itu adalah imajerinya, itu adalah picture-nya, itu adalah gambaran figuratif dari penggunaan kata melahirkan yang dikaitkan dengan hikmat di dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Dengan kata lain, sama seperti saudara sudah ada di dalam diri ibu saudara, di dalam rahim ibu saudara sebelum saudara dilahirkan, hikmat itu sudah ada di dalam diri Allah sebelum hikmat dilahirkan. Itu adalah gambaran imajerinya di dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Dan itu simple logic. Misalnya kalau saudara baca gagasan itu bahkan didukung juga di dalam kitab Amsal. Misalnya saudara baca di dalam Amsal pasal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu dilahirkan dari mana? Dari mulut Allah. Nah, dengan kata lain kita tidak sedang bicara tentang satu bahasa yang denotatif di sini, satu bahasa dengan arti literal di sini.
Tapi kita sedang berhadapan dengan penggunaan bahasa-bahasa figuratif. Karena saudara tidak lahir melalui mulut, bukan? Dan di dalam teks ini dikatakan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian itu keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah. Nah, poinnya adalah hikmat, kepandaian, dan pengetahuan itu ada di dalam diri Allah. Dan bukan baru menjadi ada pada saat dia keluar, tapi sudah ada sebelum keluar. Justru karena sudah ada sebelum keluar dari mulut Allah, maka dikatakan hikmat, kepandaian, dan pengetahuan keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, hikmat ada di dalam diri Allah sebelum dilahirkan. Amsal pasal 8 ayat 22. Itu adalah pengamatan eksegetis berdasarkan rentang arti leksikal dari kata kana di dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kapan hikmat dilahirkan? Kapan hikmat dilahirkan? Atau kalau menggunakan istilah dari pasal 2 ayat 6 yang tadi saya bacakan, kapan hikmat keluar dari diri Allah? Jawabannya ada di ayat 24 sampai dengan ayat 31. Amsal pasal 8, pasal yang sama, yang ayat 22-nya membuat para kaum Arian dan para saksi Yehova bersorak-sorak untuk kesesatan mereka. Kapan hikmat dilahirkan? Ayat 24 sampai dengan ayat 31. Sebelum air samudra raya ada, sebelum air samudra raya artinya sebelum lautan ada, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Jadi dia sudah ada sebelum penciptaan. Sebelum ia membuat bumi dengan padangnya dan debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Dia sudah ada sebelum langit diciptakan. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas permukaan bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi para saksi Yehova, para penganut Arianisme, kapan hikmat dilahirkan? Hikmat dilahirkan sebelum penciptaan. Nah, sebelum penciptaan itu ada apa? Kekekalan. Jadi hikmat dilahirkan, hikmat dilahirkan di dalam kekekalan. Hikmat bukan merupakan bagian dari penciptaan, karena dia sudah ada sebelum semua penciptaan itu dilakukan. Dan dia memberikan daftar yang sangat detail di sini. Sebelum samudera raya, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum ada gunung-gunung, sebelum ada bukit-bukit, aku telah lahir. Jadi sebelum penciptaan itu ada apa? Kekekalan. Itulah sebabnya para bapak gereja bicara tentang eternal generation of the son, kelahiran anak secara kekal. Jadi you mau pergi kepada Amsal pasal 8. You hanya membuktikan bahwa anak itu kekal. Karena hikmat harus berada secara kekal di dalam diri Allah. Dan even dari konteksnya kita bisa memperlihatkan tanpa ambigu bahwa kalau kita bertanya kapan hikmat itu dilahirkan, dia dilahirkan sebelum ada penciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, kalau sebelum segala sesuatu diciptakan itu ada apa? Kekekalan. Jadi hikmat itu sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa, dan dia sudah ada sebelum gunung-gunung, sebelum langit, sebelum kaki langit, sebelum samudera raya, sebelum segala sesuatu diciptakan, hikmat sudah ada sebagai anak kesayangan dari Tuhan, dari Bapa. Jadi alih-alih teks ini mendukung kristologi sesat, teks ini justru membuktikan kekekalan dari hikmat. Kekekalan dari hikmat. Dan kalau Paulus mengatakan Yesus adalah hikmat Allah,
Yesus adalah hikmat Allah. Dan kalau saudara mau menyimpulkan bahwa Amsal pasal 8 ayat 22 adalah Yesus, saya tidak ada masalah dengan itu. Karena di dalam teks itu, hikmat itu kekal. Hikmat tidak diciptakan dalam arti out of non-existence. Sebab dari konteksnya, dari kemungkinan rentang arti leksikalnya, dari konteksnya, hikmat di dalam pasal 8, Amsal ayat 22, di dalam keseluruhan konteksnya, hikmat itu kekal. Hikmat itu kekal. Jadi agenda sesatmu tidak mendapatkan dukungan dari Amsal pasal 8. Justru kalau you mau menyimpulkan Amsal pasal 8 ayat 22 adalah Yesus, tidak ada masalah karena di dalam teks itu Yesus yang adalah hikmat itu adalah pribadi yang kekal karena dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum segala penciptaan. Nah, segala penciptaan kalau sebelum segala penciptaan itu artinya apa? Artinya dia sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Nah, bukan hanya itu, tapi mari kita menelanjangi absurditas dari para saksi Yehova dan para penganut Arianisme. Saudara ingat tadi mereka mengkaitkan hikmat dengan 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Nah, kita baca sekali lagi 1 Korintus pasal 1 ayat 24 untuk saudara lihat bagaimana secara licik mereka mengecoh saudara dengan menggunakan teks itu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, tadi kenapa saya katakan mereka mengecoh saudara secara licik dengan menggunakan teks itu? Karena mereka hanya mengkaitkan Yesus dengan hikmat di dalam teks itu. Tapi teks yang sama, ayat yang sama mengatakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi dia bukan hanya hikmat Allah, tapi juga kekuatan Allah. Kriston teu dunamin kai teu sofian. Kriston teu dunamin, Kristus adalah kekuatan Allah dan kai teu sofian dan hikmat Allah. Jadi Kristus bukan hanya hikmat Allah, tapi juga adalah kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Nah, kalau Kristus adalah kekuatan Allah, maka silakan baca Roma pasal 1 ayat 20. Roma pasal 1 ayat 20. Roma pasal 1 ayat 20 mengatakan, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal. Nah, apa Paulus? Kamu bilang apa? Kekuatannya yang kekal. Di dalam bahasa Yunaninya, hete aidios auto dunamis. Kata bahasa Yunani yang sama, dunamis digunakan di situ. Dan Paulus memberikan qualifier aidios yang berarti everlasting, kekal. Jadi dunamis yang dibicarakan oleh Paulus, kekuatan Allah yang dibicarakan oleh Paulus adalah kekuatan yang kekal, yang everlasting, yang eternal. Dan bukan hanya itu, Paulus melanjutkan dan keilahiannya. Ini bicara tentang Yesus. Jadi kalau Yesus adalah kekuatan Allah, maka Yesus pasti adalah pribadi yang kekal. Karena kekuatan Allah adalah kekuatan yang kekal. Itu jelas di dalam teks itu. Roma pasal 1 ayat 20. Nah, in case kalau masih kurang, mari kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 3. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya, apa Petrus? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna dan seterusnya. Kita tidak ada waktu baca itu terus. Tapi saudara perhatikan, kata bahasa Yunani yang digugakan adalah tes teias dunameos auto. Tes teias dunameos auto. Kuasa ilahinya, divine power. His divine power. Jadi, Yesus adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang kekal. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang divine, yang ilahi. Nah, kalau di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 Paulus bilang Yesus adalah kekuatan Allah
dan kekuatan Allah itu kekuatan ilahi, kekuatan yang kekal, maka hikmat Allah juga haruslah hikmat yang kekal dan hikmat yang ilahi. Itu logiknya. Dan itu bahkan dibuktikan, sudah saya buktikan berdasarkan Amsal pasal 8, karena di dalam Amsal pasal 8 hikmat itu kekal. Hikmat itu lahir secara kekal dan sudah ada prior sebelum segala penciptaan. Sebelum segala penciptaan. Jadi para saksi Yehova, para penganut Arianisme, kembali kepada ajaran yang sehat. Arianisme dan ajaran saksi Yehova adalah ajaran sesat dan penghujatan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mempercayai ajaran sesat itu dan yang dengan gigih menyebarluaskan mengajarkan ajaran sesat itu, saudara akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yesus dan saudara akan dibinasakan ketika Kristus datang untuk menghakimi segala sesuatu. Kembali kepada ajaran yang sehat. Dan bagi saudara-saudara yang Kristen, pelajari argumen yang saya presentasikan di dalam sisi ini dan gunakan di dalam kesaksian saudara, gunakan di dalam interaksi apologetik saudara ketika saudara berhadapan dengan kaum Arian dan para saksi Yehova yang menggunakan teks ini untuk menyatakan kepada saudara bahwa Yesus diciptakan. No, Yesus adalah pribadi yang kekal, even berdasarkan Amsal pasal 8 ayat 22 di dalam konteksnya. Thank you for the happiest year of my life.